I greet you from Arihala Ministries Prayer Room with Amanda LaRue presenting Real Talk for Women. We help women heal, grow emotionally, discover their redemptive purpose, find their identity in Christ, and develop amazing relationships. I am currently teaching on different topics to empower women to shift the spiritual atmosphere in their lives, families, workspace, communities. I trust you will also learn and grow into a mature walk with God. Enjoy the session. So very welcome to all our sisters from Indonesia and Canada, as well as South Africa and Africa. Selamat datang kepada saudari-saudari kita yang dari Indonesia, juga Kanada, dan dari Afrika Selatan. So we are still talking about the topic spiritual mapping. Kita masih membahas topik pemetaan rohani. And today we will discuss the importance of identificational confession of sins. Dan hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi pengakuan dosa-dosa. So let us open with prayer. Mari kita buka dengan doa. Our Father, we come to you in Jesus' mighty name this afternoon. Bapa, kami datang di dalam nama Yesus yang perkasa pada sore hari ini. Lord, it's all about Jesus. Tuhan, ini semua adalah tentang Yesus. It is all about the price He paid to liberate us. Ini semua tentang harga yang Dia telah bayar untuk memerdekakan kami. It is all about His desire that we will take our commissioning serious. Dan juga ini tentang hasratnya yang menugaskan, mengutus kami dengan serius. When He commissioned each one of us in John 20 verse 21. Di mana Engkau mengutus kami sebagaimana disebutkan di dalam Yohanes 20 ayat 21. As the Father has sent me, I sent you. Seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau. And His confirmation to us in 1 John 4 verse 17b. Dan juga seperti yang diteguhkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17. As He is, so are you in this world. Sebagaimana Dia, maka begitupun engkaulah di dunia ini. So Lord, as we are going to learn more about identificational confession of sin, Jadi Tuhan, sebagaimana kami akan belajar lebih jauh tentang mengidentifikasi pengakuan dosa-dosa. work in our hearts, Lord. Bekerjalah di dalam hati kami. Holy Spirit, we invite you to invade every area of our spirit man. Roh Kudus, kami undang Engkau untuk masuk ke dalam setiap area dari roh manusia kami. Even to remove any darkness that you might find in us today. Bahkan singkirkan semua kegelapan yang Engkau dapatkan di dalam kami. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. Amin. Thank you, Minister Miracle. It's wonderful to have you as a spirit-led translator every Tuesday. Yeah, thank you. Thank you. My pleasure, Apostle Amanda. Yeah. So, as we said last week, spiritual mapping is not an end. Jadi yang sudah kita bahas pekan lalu, pemetaan rohani ini bukanlah tujuan akhir. It is a means to love our cities, to rescue the lost.
Ini adalah sarana untuk mengasihi kota-kota kita dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. and to enthrone Jesus in public life. Dan juga untuk membiarkan Yesus bertahta dalam kehidupan secara publik. We refuse the pride of information. Kami tolak semua kesombongan informasi. We choose the humility of revelation. Kami memilih kerendahan hati mengenai pewahyuan. We ask the Spirit to shine light where darkness hides. Kita meminta Roh untuk menyoroti terang di tempat kegelapan bersembunyi. So that our prayers are precise, our mission is effective. Sehingga doa-doa kita tepat sasaran dan misi kita menjadi efektif. And our warfare is clean and victorious in Christ Jesus. Dan peperangan kita bersih serta berkemenangan di dalam Kristus. Sisters, we need to represent Jesus well in everything we do. Saudari-saudariku, kita perlu mewakili Yesus dengan baik dalam segala hal yang kita lakukan, including in spiritual mapping and strategic intercession. termasuk dalam pemetaan rohani dan doa syafaat yang strategis. That is why we are standing in the gap for the healing of families, communities, and nations. Itulah sebabnya kita berdiri di celah untuk kesembuhan keluarga, komunitas, dan bangsa-bangsa. As we discern the effects of sin, Saat kita menilai dampak dari dosa, we identify with them so that we can effective intercede. kita So that we can, mengidentifikasi so that we can activate effective intercession. sehingga kita dapat mengidentifikasi diri kita dengan dosa tersebut agar kita dapat mengaktifasikan doa syafaat yang efektif. Identificational confession, or sometimes people also call it identificational repentance, Suatu pengakuan yang identifikasional atau kadang-kadang disebut juga pertobatan secara identifikasional is when believers or intercessors identify with the sin of people ini adalah para pendoa syafaat yang mengidentifikasikan dirinya dengan dosa-dosa dari orang-orang, a community or nation, suatu komunitas ataupun bangsa. and he, she, or they stand in the gap Dan dia atau mereka ini berdiri di celah and confess those sins before God as if they were his, her, or their own. dan mengakui dosa-dosa tersebut di hadapan Allah seperti dosa itu adalah dosa mereka sendiri. This is not about taking personal blame for what others did. Ini bukan berarti kita mengambil kesalahan itu secara pribadi untuk apa yang telah mereka lakukan, but rather about standing in the gap, as we see in Ezekiel 22 verse 30, namun ini berdiri di tengah celah sebagaimana disebutkan di Yehezkiel 22 ayat 30 as a priestly intercessor, sebagai pendoa syafaat imamat, acknowledging collective guilt, appealing to God's mercy. kita mengakui dosa-dosa kolektif dan memohon belas kasihan Allah. And inviting his healing and restoration
over people, the land, or generations. Dan juga mengundang kesembuhan dan restorasi darinya atas orang-orang, atas tanah, maupun generasi. This is where the person or group is deeply aware that Jesus Christ has already paid the full price. Ini adalah di mana seseorang atau sekelompok orang sungguh-sungguh sangat menyadari apa yang Yesus Kristus telah bayar dengan harga penuh. But that he commissioned us to do what he did as his warrior bride. Namun bahwa Dia telah mengutus kita untuk melakukan apa yang Dia sudah lakukan bagi kita sebagai pengantin pejuangnya. Their eyes are focused on the harvest of beautiful, ripe souls. Mata mereka hanya fokus kepada tuaian yang indah dan jiwa-jiwa yang sudah matang, Ready to be swept into the kingdom of God by the powerful working of the Holy Spirit. siap untuk dimenangkan bagi kerajaan Allah dengan kuasa karya daripada Roh Kudus. They understand that there are spiritual opposition and hindrances opposing evangelism. Mereka mengerti bahwa ada pertentangan secara rohani yang menghalangi penginjilan And keeping the harvest from coming in, as Paul said in 1 Thessalonians 2:18. dan menahan tuaian yang akan datang, sebagaimana Paulus mengatakan di 1 Tesalonika 2 ayat 18. Therefore, we wanted to come to you, even I, Paul, time and again, but Satan hindered us. Karena itu kami ingin datang kepadamu, bahkan aku, Paulus, berulang-ulang, tapi iblis telah menghalangi kami. And Paul clarified in Ephesians 6 verse 12, Dan Paulus juga menjelaskannya di Efesus 6 ayat 12. for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, Against the powers of this world's darkness and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. dan juga melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. So it is clear that there is opposition in territorial areas. Jadi jelas ada pertentangan di dalam area teritori kita. So let us look at the biblical foundation for identificational confession. Jadi sekarang kita lihat fondasi secara alkitabiah tentang pengakuan dosa-dosa yang diidentifikasi ini. The Old Testament explains in Daniel 9, verse 1 to 19. Di Perjanjian Lama ini ada contoh dari Daniel di Daniel 9 ayat 1 sampai 19. And you can read the entire portion of scripture for yourself. Dan nanti kalian bisa baca seluruh pasal ini sendiri. Verse 3 and 4 says, Ayat 3 dan 4 mengatakan, I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication. dan aku mengarahkan wajahku kepada Tuhan Allah untuk mencarinya melalui doa dan permohonan, With fasting and sackcloth and ashes, dengan puasa, kain kabung, dan abu,
And I prayed unto the Lord my God and made my confession. Dan aku berdoa kepada Tuhan Allahku dan membuat pengakuanku. So in Daniel 9, we see a righteous man, Daniel, Jadi di Daniel 9 kita melihat orang benar, yaitu Daniel, who personally walked uprightly before God. yang secara pribadi berjalan dengan benar di hadapan Allah. But he confessed the sins of Israel as if they were his own. Namun dia mengakui dosa-dosa Israel sebagai dosanya sendiri. Verse 5 says, we have sinned and have committed iniquity and have done wickedly. Di ayat 5 dikatakan, kita telah berdosa dan telah melakukan kesalahan dan telah melakukan kejahatan. In verse 8, he says, to us belongs confusion of face because we have sinned against thee. Dan ayat 8 dikatakan, bagi kami, muka kami menjadi malu karena kami telah berdosa terhadapmu. Daniel did not say they have sinned, but we have sinned. Daniel tidak mengatakan mereka telah berdosa, namun kami telah berdosa. He wasn't guilty. Dia tidak bersalah. This is 70 years after God has sent his people into exile. Ini adalah 70 tahun setelah Tuhan membiarkan umatnya di pengungsian. So this is the heart of identificational confession. Jadi inilah inti atau hati dari pengakuan secara identifikasional. Identifying with the corporate sin of the nation in humility and repentance before God. Mengidentifikasi dirinya sendiri dengan dosa secara kelembagaan dan juga secara nasional dalam kerendahan hati dan pertobatan di hadapan Allah. There is 4 key observations that we can make. Ada 4 kunci yang bisa kita amati. Daniel's posture, Sikap Daniel, he fasted, wore sackcloth and ashes, symbols of humility and brokenness. dia berpuasa, dia mengenakan kain kabung dan juga abu. Ini merupakan simbol dari kerendahan hati dan kehancuran. Number 2 is his approach. Nomor 2 adalah cara pendekatannya. He confessed the sins of his fathers and the nation, acknowledging the justice of God's judgment. Dia mengakui dosa-dosa dari nenek moyang dan bangsanya. Dia mengakui keadilan dan penghakiman Allah. Number 3 is his focus. Yang ketiga adalah fokusnya. He appealed to God's mercy and covenant love, not Israel's righteousness. Dia memohon untuk belas kasihan dan perjanjian kasih dari Allah, bukan kebenaran Israel. And then the last observation we can make is the outcome. Dan hasil dari pengamatan ini adalah hasilnya. His prayer released prophetic understanding and restoration. Doanya ini memberikan pengertian secara profetik dan juga pemulihan. So more scriptures that we can look at to confirm identificational confession. Jadi masih ada lagi banyak ayat-ayat kitab suci agar kita bisa melihat pengakuan dosa-dosa yang bisa diidentifikasi. Nehemiah 1 verse 6 to 7.
Ada Nehemia 1 ayat 6 dan 7. Nehemiah confessed the sins of Israel which we have sinned against you. Both I and my father's house have sinned. Nehemia mengakui dosa-dosa Israel yang telah kami lakukan terhadapmu. Baik aku maupun kaum keluargaku telah berdosa. We see the same pattern in Ezra 9, verse 5 to 7. Hal yang sama kita lihat juga di Ezra 9 ayat 5 sampai 7. Ezra tore his garment and confessed that national sin of intermarriage and compromise. Ezra merobek pakaiannya dan mengakui dosa nasional berupa perkawinan campur dan kompromi. These three men understood that the sin of a nation was their own concern. Ketiga orang ini, mereka mengerti bahwa dosa-dosa secara nasional ini adalah masalah mereka juga. Because covenant people rise and fall together. Karena orang-orang perjanjian ini, mereka bangkit dan jatuh bersama-sama. They went together into exile and were delivered as a nation. Mereka berangkat bersama-sama ke pengasingan dan mereka juga dibebaskan sebagai satu bangsa. So the New Testament connection to identificational confession Kemudian ada hubungan dari perjanjian baru dengan dosa-dosa yang diidentifikasikan ini. we find a very powerful example in John 20, verse 22 to 23. Kita bisa melihat contoh yang luar biasa yang ada di Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. The man Jesus has set the perfect example for us. Manusia Yesus ini telah memberikan contoh yang sangat sempurna bagi kita. And his invitation to follow in his footsteps Dan juga dia mengundang kita untuk mengikuti langkah-langkahnya. verse 22 and 23 says, and when he had said this, he breathed on them and said to them. Di ayat Yohanes 20 ayat 22 sampai 23, di sana dikatakan, dan setelah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Receiving the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. They are forgiven it. If you remind the sins of retain the sins of any, they are retained. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. It's so exciting. Here Jesus gives his disciples a spirit-empowered priestly authority to deal with sin through the ministry of reconciliation. Dan ini memang sangat menyemangati kita karena Yesus memberikan para muridnya otoritas imamat yang diberdayakan oleh Roh. I want to ask, are you a disciple of Jesus? Ya, diberdayakan oleh Roh untuk menghadapi dosa melalui pelayanan rekonsiliasi. Dan saya ingin supaya kita semua menjadi contoh-contoh seperti Yesus. If you follow in his footsteps, you receive spirit-empowered priestly authority to forgive. Kalau mengikuti langkah-langkahnya, saudara akan menerima otoritas imamat yang diberdayakan oleh Roh. Hallelujah. Amin. Yeah,
We need to use this authority. Kita perlu untuk menggunakan otoritas ini. So the principle of identificational confession is carried forward in a new dimension. Jadi prinsip dari pengakuan untuk mengidentifikasi ini harus dibawa kepada dimensi yang baru. Not through national law or temple sacrifice, Bukan melalui hukum nasional atau korban di bait Allah, but through the Spirit of Christ operating in us, his body, the church. tapi melalui Roh Kristus yang bekerja di dalam tubuhnya, yaitu kita, gereja. In this powerful moment, Jesus commissions his disciples as agents of divine reconciliation. Dan di dalam momen yang luar biasa ini, Yesus mengutus murid-muridnya sebagai agen dari rekonsiliasi ilahi. The same breath that gave Adam natural life in Genesis 2 verse 7 Nafas yang sama yang diberikan kepada Adam untuk suatu kehidupan yang alamiah sebagaimana disebut di Kejadian 2 ayat 7, now gives the disciples spiritual life and authority. sekarang diberikan kepada para murid sebagai suatu nafas kehidupan rohani dan otoritas. The authority to release forgiveness and reconciliation on earth as it is in heaven. Suatu otoritas yang dilepaskan untuk mengampuni dan rekonsiliasi di bumi sama seperti di sorga. Are you excited about this? Kita luar biasa sangat semangat sekali dengan hal ini. So the principle of identificational confession continues here in a higher spirit-empowered form. Jadi prinsip dari pengakuan yang diidentifikasi ini berlanjut di dalam bentuk yang diberdayakan secara roh yang lebih tinggi. In Christ, every believer now carries the ministry of reconciliation according to 2 Corinthians 5:18 to 20. Di dalam Kristus, setiap orang percaya sekarang membawa pelayanan rekonsiliasi menurut 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Representing God's heart towards a broken world. Mewakili hati Allah untuk dunia yang hancur ini. Let us look for a minute at the breath of the Spirit in John 20 verse 22. Sekarang kita lihat dulu nafas roh yang ada di Yohanes 20 ayat 22. Jesus breathed on his disciples saying, receive the Holy Spirit. Yesus menghembuskan nafasnya kepada para muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. This symbolizes new creation life. Ini merupakan simbol kehidupan ciptaan yang baru. God restoring his image bearers and empowering them to function as his representatives. Tuhan memulihkan citranya untuk berfungsi kepada para pembawanya, pembawa citranya, dan memberdayakan mereka sebagai wakil-wakilnya. So through the Spirit, we are not only forgiven, but also entrusted to extend forgiveness to others. Jadi melalui rohnya, kita bukan hanya diampuni, tapi juga dipercayakan untuk memperluas pengampunan kepada orang lain. So let us look at
the authority to forgive in John 20 verse 23. Sekarang kita lihat otoritas untuk mengampuni yang ada di Yohanes 20 ayat 23. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain them, they are retained. Jikalau kamu mengampuni dosa seseorang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Let us make it clear, this verse is not giving humans divine power to save. Kita harus perjelas dulu di sini. Ayat ini tidak memberikan manusia kuasa ilahi untuk menyelamatkan, but rather the responsibility to proclaim and release the message of forgiveness. namun sebaliknya, ini adalah suatu tanggung jawab untuk memaklumkan dan melepaskan pesan pengampunan That has already been secured through the blood of Jesus Christ. yang telah lebih dulu dijamin melalui darah Yesus Kristus. When the church announces forgiveness in Christ, heaven agrees. Ketika gereja mengumumkan pengampunan di dalam Kristus, sorga pun sepakat. Did you hear that? Heaven agrees. Kalian dengar? Sorga sepakat. Reconciliation is activated in the hearts of men and a nation. Rekonsiliasi atau pemulihan ini diaktifasikan di hati setiap manusia dan juga bangsa-bangsa. I also want to share connected scriptures that will deepen this revelation. Saya juga ingin menyampaikan ayat-ayat yang terkait untuk memperdalam pewahyuan ini. And Paul's life is a perfect example in 2 Corinthians 2 verse 10. Dan di dalam kehidupan Paulus ini ada suatu contoh yang baik sekali di dalam 2 Korintus 2 ayat 10. So forgiving in the presence of Christ is the theme of this verse. Jadi mengampuni di hadapan hadirat Kristus ini adalah suatu hal yang penting di ayat ini. If you forgive anyone, I also forgive him. Jika kamu mengampuni seseorang, aku juga mengampuninya. And if I have forgiven anything, I have forgiven it in the presence of Christ for your sake. Dan jika aku telah mengampuni sesuatu, aku telah mengampuninya di hadapan Kristus demi kamu. So here Paul reveals the relational and representative dimension of forgiveness. Jadi di sini Paulus menyingkapkan hubungan dan mewakili dimensi daripada pengampunan. Paul's act of forgiveness was not merely a personal choice. Jadi tindakan pengampunan Paulus ini bukan hanya sekedar suatu pilihan pribadi, but one carried out with a deep awareness of Christ's presence. tapi ini membawa suatu kesadaran yang mendalam tentang hadirat Kristus. It reveals that forgiveness is a spiritual act performed in the consciousness of standing before Christ himself. Ini menyingkapkan bahwa pengampunan adalah suatu tindakan rohani yang ditunjukkan di dalam kesadaran untuk berdiri di hadapan Kristus sendiri, The ultimate judge and the true source of forgiveness. satu-satunya hakim
dan sumber utama dari semua pengampunan. This truth emphasizes that every act of reconciliation is done under the gaze, under the eye, and guidance of Christ. Jadi kebenaran ini menekankan bahwa setiap tindakan rekonsiliasi ini dilakukan di bawah pandangan atau mata dan tuntunan Kristus. Whose approval and authority empowers believers to extend his mercy to others. Yang menyetujui dan memberdayakan otoritas orang percaya untuk memperpanjang belas kasihannya kepada orang lain. Amin. Isn't this powerful insight? Ini betul-betul wawasan yang sangat luar biasa sekali. We stand before God in his presence as we choose to forgive. Kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan ketika kita memilih untuk mengampuni. So as spiritual leaders and believers, we forgive in Christ's stead, in his presence. Jadi sebagai pemimpin-pemimpin rohani dan orang-orang percaya, kita mengampuni di hadapan Yesus Kristus. Participating in his redemptive heart towards others. Kita juga terlibat di dalam penebusan hatinya yang ingin memberikan penebusan kepada orang lain. Paul's forgiveness wasn't merely emotional, it was priestly and identificational. Pengampunan Paulus ini bukan semata-mata hal yang emosional, tapi ini adalah imamat dan pengidentifikasian. Standing in the gap on behalf of others to restore unity in the body of Christ. Berdiri di tengah celah untuk mewakili orang lain agar dapat memulihkan kesatuan di dalam tubuh Kristus. He forgave in the presence of Christ. Dia mengampuni di hadapan hadirat Kristus. Showing that true forgiveness flows from communion with Jesus and carries heaven's authority. Ini menunjukkan bahwa pengampunan yang sesungguhnya mengalir dari persekutuan dengan Yesus dan membawa otoritas sorgawi. Haleluya. Hallelujah. Amen. This is so exciting. You know, the thing is, if we as a church would just understand what Jesus commissioned us to do. Kita sebagai gereja harusnya mengerti apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. And what he empowered us to do. Dan bahwa dia telah memberdayakan kita untuk melakukan hal ini. So Luke 24 verse 47 also speaks of a very interesting dimension of forgiveness. Lukas 24 ayat 47 ini juga memperlihatkan suatu dimensi pengampunan yang luar biasa. Forgiveness proclaimed to all nations. Pengampunan yang dimaklumkan bagi semua bangsa-bangsa. In his name, repentance and forgiveness of sins will be proclaimed to all nations, beginning in Jerusalem. Dan dalam namanya, pertobatan dan pengampunan dosa akan diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. So here Jesus gives his disciples a global mandate of reconciliation. Jadi di sini Yesus memberikan kepada para murid-muridnya mandat secara global untuk rekonsiliasi. It is the expansion of the same ministry given in John 20 verse 23. Ini adalah perluasan
dari pelayanan yang sama yang diberikan di Yohanes 20 ayat 23. This is the essence of identificational intercession in the New Testament. Jadi ini adalah esensi dari doa syafaat yang melakukan identifikasional di Perjanjian Baru. We proclaim forgiveness where sin has abounded. Jadi kita menyatakan pengampunan di mana dosa merajalela. We identify with broken humanity and declare mercy instead of judgment. Kita mengidentifikasi diri dengan kemanusiaan yang sudah hancur dan kita mendeklarasikan belas kasihan, bukan penghakiman. We carry the message of repentance and restoration in His name, the name above every name. Kita membawa pesan pertobatan dan restorasi di dalam namanya, nama segala nama. Just as Daniel stood for Israel, the church now stands for the nations, proclaiming repentance and forgiveness that lead to healing and revival. Jadi sama seperti Daniel yang berdiri bagi bangsa Israel, gereja saat ini juga berdiri bagi bangsa-bangsa, memberitakan pengampunan, pertobatan yang menuju kepada kesembuhan dan kebangkitan rohani. So James 5:15 also holds a phenomenal promise. Yakobus 5 ayat 15 juga memberikan janji-janji yang luar biasa. The promise concerns forgiveness, healing, and restoration. Janji untuk pengampunan, kesembuhan, dan restorasi. And the prayer offered in faith will restore the one who is sick. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Dan doa yang dipanjatkan dengan iman akan menyembuhkan orang sakit itu. Tuhan akan membangkitkannya. Jika ia telah berdosa, ia akan diampuni. James reveals the practical outworking of this principle. Forgiveness brings healing and restoration. Yakobus menyingkapkan cara praktis tentang prinsip ini, yaitu pengampunan akan membawa kesembuhan dan restorasi. The prayer of faith, motivated by love and offered in unity, connects divine forgiveness to physical and emotional healing. Amen. Amin. Jadi doa orang beriman yang dimotivasi dengan kasih yang yang ditawarkan dalam kesatuan, ini akan menghubungkan pengampunan ilahi kepada kesembuhan secara fisik dan secara emosional. Amin. Yeah, amen. So when we read James 5 verse 15 and 16, we need to note three connections. Jadi kalau kita baca Yakobus 5 ayat 15 dan 16, kita harus mencatat ada 3 hubungan di sini. Confession, forgiveness, and healing. Jadi di sini ada kesembuhan, pengampunan, dan restorasi. Amen. It's so easy if we will just humble ourselves. Sangat mudah kalau kita bisa merendahkan diri kita sendiri. In other words, forgiveness opens the door for wholeness. Karena dengan kata lain, pengampunan ini bisa membuka pintu kepada suatu keutuhan. And we know as we studied the true meaning of peace, Dan kalau kita sudah memahami arti sebenarnya dari
kedamaian. Wholeness can only manifest where peace has been established. Jadi keutuhan ini hanya bisa terjadi kalau damai itu ditegakkan. So when believers intercede and confess sin, whether personal or corporate, Jadi ketika orang percaya bersyafaat dan mengakui dosa, apakah itu dosa pribadi atau dosa secara korporat, God responds not only by forgiving, but also by raising up and restoring his people. Tuhan akan meresponi bukan hanya dengan mengampuni, tapi juga dengan membangkitkan dan merestorasi umatnya. This is identificational confession in action. Ini adalah tindakan pengakuan yang diidentifikasikan. Prayer that bridges the gap between sin and restoration, between fallen and the forgiven. Doa yang menjembatani celah antara dosa dan restorasi, antara kejatuhan dan pengampunan. So I want us today to look at the theological insight into identificational confession. Saya ingin hari ini kita akan melihat wawasan teologi di dalam pengampunan yang identifikasional ini. In the Old Testament, identificational confession was both priestly and prophetic. Di Perjanjian Lama, pengakuan yang diidentifikasikan ini adalah merupakan suatu hal yang imamat dan juga profetik. Carried out by individuals such as Moses, Ezra, Nehemiah, and Daniel. Yang dilakukan oleh beberapa pribadi seperti Musa, Ezra, Nehemia, dan Daniel. But in the New Testament, it becomes Christ-centered and Spirit-led. Tapi di Perjanjian Baru, ini menjadi terpusat kepada Kristus dan dituntun oleh Roh. The believer becomes a royal priest. Para orang percaya menjadi imamat yang rajani. We know that from 1 Peter 2 verse 9. Kita tahu itu dari 1 Petrus 2 ayat 9. And we also learned from Revelation 1 verse 6 and 5 verse 10. Dan kita juga mempelajari hal itu dari Wahyu 1 ayat 6 dan 5 dan ayat 10. That through the blood of Jesus we became a kingdom of priests unto God. Dan melalui darah Yesus kita menjadi imam-imam di dalam Tuhan. So as royal priests, we are standing before God on behalf of others in the authority of the blood of Jesus Christ. Jadi ketika kita berdiri di hadapan Allah bagi orang lain dalam otoritas dari darah Yesus. So if we can summarize the purpose of identificational confession, jadi kalau bisa kita simpulkan tujuan dari pengakuan yang diidentifikasikan ini, we can say number one, to acknowledge corporate sin and break generational patterns of iniquity. Bisa kita katakan yang pertama adalah mengakui dosa secara korporat dan mematahkan pola-pola dari generasi ke generasi dari kesalahan-kesalahan. And to humble ourselves before God and invite His mercy. Dan juga merendahkan diri kita sendiri di hadapan Allah dan mengundang belas kasihannya. Thirdly, to restore a covenant relationship between God and His people. Yang ketiga adalah untuk merestorasi hubungan perjanjian
antara Allah dan umatnya. And lastly, to release healing over the land, as we see in 2 Chronicles 7, verse 40. Dan yang terakhir adalah melepaskan kesembuhan atas tanah atau negeri. Seperti yang kita lihat di 2 Tawarikh 7 ayat 14. So if we want to look at the practical implication and how to pray identificationally, jadi kalau kita ingin melihat penerapannya secara praktis, bagaimana untuk berdoa secara dengan mengidentifikasikan diri, we need to allow Holy Spirit to work in us, obviously. kita harus membiarkan Roh Kudus untuk melakukannya bagi kita. So we need to identify with the people, speak as one of them, we have sinned. Jadi kita harus mengidentifikasikan diri bagi umat Tuhan dan berbicara sebagai salah satu dari antara mereka. Kami telah berdosa. And then acknowledge specific sins. For example, injustice, idolatry, corruption, immorality, bloodshed, pride, etc., etc. Dan yang kedua, mengakui dosa-dosa secara spesifik, seperti ketidakadilan, percabulan, korupsi, juga perzinahan, pertumpahan darah, kesombongan, dan lain sebagainya. Then we appeal to God's mercy. So we stand on his covenant promises for the people or the land. Dan yang selanjutnya, kita memohon belas kasihan Allah. Kita berdiri bagi perjanjian yang telah Dia berikan sebelumnya, bagi umatnya, bagi tanahnya. And I want to say before we move to step 4, in the Spirit, Holy Spirit will bring us to a point where we can move to step 4. Dan sebelum masuk ke berikutnya, ke langkah keempat, biarkan Roh Kudus itu menyatakan kepada kita sesuatu sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya. He will clearly guide us as intercessors once we have accomplished what Holy Spirit wanted us to enforce on the earth. Jadi dia akan lebih dulu menyampaikan kepada kita sesuatu yang Roh Kudus ingin lakukan melalui kita, sesuatu di bumi ini. Jesus has fulfilled everything on the cross of Calvary. Yesus telah menebus semuanya di Kalvari, but the Holy Spirit will lead us in what Jesus did to a place where we can move to declare forgiveness and cleansing. tapi Roh Kudus akan menuntun kita sampai suatu titik di mana kita dapat melepaskan dan mendeklarasikan pengampunan. In other words, when we have dealt with every one of the points or the sins that Holy Spirit wanted us to do at a specific time. Dengan kata lain, di mana kita sudah menghadapi semua dosa-dosa yang telah dilakukan, di mana Roh Kudus ingin agar kita menghadapinya di waktu yang tertentu. Then he will lead us to declare forgiveness and cleansing through the finished work on the cross of Calvary. Dan barulah dia akan menuntun kita untuk mendeklarasikan pengampunan dan pembersihan melalui pekerjaan Kristus di kayu salib di Kalvari. Amen. Amin, amin. So we follow the leading of Holy Spirit. Jadi kita harus mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus. Remember, the Father leads Jesus
in his perpetual intercession for us. Jadi saudara harus ingat bahwa Bapa telah membiarkan Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam suatu doa syafaat. And Holy Spirit leads us to come in agreement with the intercession that Jesus is already doing. Dan Roh Kudus yang memimpin kita untuk bersyafaat atas apa yang Yesus sendiri sudah lakukan. And then he will lead us to proclaim restoration, to speak specific blessings, to speak healing and renewal over the people of the land. Dan kemudian dia akan memimpin kita untuk melakukan pemberitaan tentang restorasi, memperkatakan berkat-berkat yang spesifik untuk kesembuhan, untuk pembaharuan atas umatnya dan atas tanahnya. Amen. Amin. We are in partnership with the Trinity. Kita ini bekerja sama dengan Trinitas. We follow their leading. Kita yang mengikuti pimpinan mereka. We don't say, come Father, come Jesus, come Holy Spirit, follow what we are doing. Kita tidak bisa minta, mari Bapa, ayo Yesus, ayo Roh Kudus, ikuti kita. Kita nggak bisa melakukan itu. We don't move if we don't hear the voice of Holy Spirit directing us. Kita tidak bisa mulai maju kalau Roh Kudus tidak memimpin kita. So, Minister Mary Gold and myself will pray an example prayer. Jadi sekarang Apostel Amanda dan saya akan memberikan contoh dari suatu doa. But we want to motivate you to use it only as a guide. Tapi kami ingin memotivasi kalian memakai ini sebagai tuntunan saja. To write an in-depth prayer as Holy Spirit leads you for the situation you are interceding. Agar bisa menuntun saudara untuk menuliskan doa-doa yang lebih dalam lagi, sebagaimana Roh Kudus menuntunmu untuk bersyafaat. So let us pray. Mari kita berdoa. Father, we come before you in humility as Daniel did. Bapa, kami datang di hadapan-Mu dalam kerendahan hati kami, sebagaimana dilakukan Daniel. We confess the sins of our nation, pride, corruption, immorality, and injustice. Kami mengakui dosa-dosa bangsa kami, kesombongan, korupsi, percabulan, dan ketidakadilan. We and our fathers have turned from your ways, Lord. Kami dan nenek moyang kami telah berbalik dari jalan-jalan-Mu, ya Tuhan. Have mercy on us, O Lord, according to your covenant love. Berikanlah kami belas kasihan, ya Tuhan, sesuai dengan perjanjian kasih-Mu. Through the blood of Jesus, we ask for cleansing and forgiveness. Melalui darah Yesus, dengan darah Yesus, kami mohon bersihkan dan ampuni. Heal our land, restore your righteousness, and let revival come again. In Jesus' mighty name. Sembuhkan tanah kami. Biarlah kebenaran-Mu dipulihkan kembali. Dan biarlah terjadi kebangkitan di tempat ini lagi. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amin. So I want to conclude by saying identificational confession is not merely about guilt, it is about healing.
Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pengakuan yang diidentifikasikan ini bukan semata-mata tentang kesalahan. Ini adalah tentang kesembuhan. When God's people stand in the gap and identify with the brokenness of the land, they become vessels through which His mercy flows. Ketika umat Tuhan berdiri di tengah celah dan mengidentifikasikan dirinya dengan kehancuran di tanah mereka, maka mereka menjadi alat Tuhan di mana belas kasihan Tuhan mengalir. From Daniel's intercession for Israel to the disciples empowered by Christ to forgive sins, the core remains the same today. Dari syafaat yang dilakukan Daniel bagi Israel hingga pemberdayaan bagi murid-murid yang dilakukan oleh Kristus untuk mengampuni dosa-dosa, panggilan ini tetap sama hingga hari ini. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa. And seek my face and turn from their wicked ways. Dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Then will I hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. So may the Lord really bless each one of you. Dan biarlah Tuhan memberkati saudari-saudari semua. And may we do the right thing by saying that I'm willing, God, to represent Jesus on the earth. Dan biarlah kita melakukan hal yang benar, di mana kita menjadi wakil Yesus di bumi ini. I will do what the Holy Spirit guides me to do. Saya akan melakukan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. It is so important that we as God's children will say yes to the truth. Sangat penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Allah untuk mengatakan, ya Tuhan, kami mau melakukannya. And that we will yoke with the truth. Dan kita akan berdiri bersama kebenaran. Amen and amen. Amin dan amin. Thank you so much. Until we see again. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. I hope this podcast blessed you and you will continue visiting us here at Arihala Ministries. Please remember to like, subscribe, and leave us a comment below. Also, click the bell notification to receive a notification when a new video is uploaded or when we are live. Have a blessed day.